Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita sudah sampai di materi yang keenam, yang mana di dalam modul ini atau materi ini kita akan membahas bagaimana cara kita konfigurasi database server. Database server ini diperlukan agar aplikasi-aplikasi yang berjalan di dalam server kita, aplikasi webnya, bisa menyimpan data-data. Ya, jadi nanti data-datanya itu tersimpan dengan rapi di dalam sebuah sistem yang namanya database. Nah, contohnya misalkan kita pengguna media sosial Instagram misalkan. Nah, bagaimana Instagram itu mampu menyimpan foto-foto kita atau video-video kita dari beberapa tahun yang lalu hingga saat ini video dan foto-foto kita itu masih ada. Nah, foto-foto kita itu sebenarnya tersimpan di dalam sebuah server yang namanya database. Ada banyak sekali aplikasi-aplikasi atau website-website besar yang kalian ketahui itu semuanya menggunakan sistem atau server yang namanya database. Nah, di modul ini kita harapannya belajar bagaimana cara mengkonfigurasi server database tersebut agar nantinya aplikasi web yang kita punya itu mampu menyimpan data-datanya di dalam database atau server kita ini mampu memfasilitasi aplikasi yang menggunakan database. Untuk saat ini kita akan menggunakan database yang namanya MySQL atau MySQL. MySQL atau MySQL ini salah satu contoh saja. Selain MySQL atau MySQL ada lagi database yang namanya Microsoft SQL Server, kemudian ada lagi yang namanya Oracle. Ya, ada lagi Firebase, ada lagi yang namanya PostgreSQL. Nah, semua database itu memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing ya. Kenapa kok pakai MySQL? Karena MySQL ini umum digunakan dan sifatnya gratis, gitu ya. Jadi seperti itu. Umum digunakan di sistem operasi Linux, ya makanya kita pilih MySQL dan cukup mudah untuk dikonfigurasikan. Baik, itu untuk pembukaannya. Nah, untuk aplikasinya nanti kita pakai yang namanya MariaDB, kemudian dipadukan dengan php-admin. Untuk perintah instalasinya di sini sudah ditulis di modul, tinggal kita ikuti saja. Silakan dibuka Debian-nya. Akan saya remote menggunakan aplikasi putih seperti biasa ya. Open. Kemudian kita perbesar dulu tampilannya. Oke, oke, play. Nah, setelah itu kita login menggunakan user dulu. Setelah berhasil login, kita masuk ke super usernya agar bisa konfigurasi ya. Nah, setelah ini kita mulai untuk instalasi paket-paketnya. Nah, untuk perintahnya silakan diketikkan saja apt, kemudian spasi install. Yang diinstal adalah MariaDB main server. Kemudian kita juga menginstal aplikasi yang namanya Unzip. Kemudian main Y ya. Apabila sudah diketik dengan benar, langsung tekan enter. Tunggu proses download dan instalasinya selesai. Oke, setelah proses download dan instalasinya selesai, seperti biasa, kita pastikan dulu, kita cek apakah MariaDB sudah berjalan di sistem Debian kita ya. Perintahnya sama, systemctl, kemudian spasi, status servisnya namanya MariaDB, kemudian di enter. Nah, apabila tertera active running, berarti proses instalasi sudah berhasil dan MariaDB atau MySQL-nya sudah berjalan. Untuk keluar dari ini, Ctrl C. Kemudian lanjut, kita coba mengkonfigurasi MariaDB-nya dengan perintah mysql_secure installation. Nanti kita berikan password untuk user root-nya. Di situ ya. Kita clear dulu tampilannya. Nah, kemudian kita ketikkan perintah mysql_secure_installation. Nah, apabila sudah di enter, akan ada pertanyaan seperti ini di enter aja. Nah, di sini kita jawab Y. Kemudian di sini kita diminta untuk menentukan password root, kita jawab ya saja. Kita masukkan untuk password root-nya, misalkan 1234. Kemudian di enter 1234, diulangi lagi ya passwordnya.
kemudian di enter. Ini kita remove untuk anonim usernya. Ini kita tidak mengizinkan root untuk login secara remote ya. Kita ya. Kemudian kita menghapus database dengan nama tes ya. Ini reload privilege-nya kita Y. Nah, selesai untuk konfigurasi MariaDB. Cukup itu saja. Sebenarnya ini sudah berjalan di sistem Debian untuk MySQL-nya ya. Tapi pada dasarnya MySQL itu adalah aplikasi berbasis teks. Ya, nanti yang akan menyulitkan kita sebagai seorang pemula apabila kita mengoperasikan MySQL itu dalam bentuk text model. Nah, maka dari itu kita butuh satu aplikasi lagi, satu aplikasi database manager yang namanya adalah phpMyAdmin. Ini dalam bentuk aplikasi web atau web based application nanti ya. Nah, kita sekarang instalasi phpMyAdmin ini. Nah, kita harus menuju ke cd var www dulu. Jadi kita perintahkan cd spasi var /www, kemudian di enter. Nah, dari sini kita akan mendownload yang namanya phpMyAdmin. Silakan dikopikan saja perintahnya ini. Sebenarnya perintahnya itu cukup wget saja ini ya. Perintahnya itu wget. Wget itu perintah download di Linux. Nah, kemudian setelah di wget, link downloadnya itu di mana? Ya, ini sudah saya kopikan di sini link download untuk phpMyAdmin versi 5.2.1. Ini kita copy saja, Ctrl C, kemudian kita klik kanan di sini. Setelah itu kita enter, tunggu proses downloadnya selesai. Oke, proses downloadnya selesai. Coba kita ls. Nah, ini adalah aplikasi phpMyAdmin yang sudah kita download. Formatnya dalam bentuk zip. Nah, oke ya. Setelah itu karena namanya kepanjangan, ya namanya ini terlalu panjang, ada angka, ada versinya, maka kita perpendek dulu. Caranya kita ketikkan perintah mv apa yang mau dirubah phpMyAdmin sampai ke belakang itu ya, atau tekan tab di keyboard saja supaya tidak mengetik manual. Kita kasih nama dia phpMyAdmin.zip. Jadi seperti ini ya, phpMyAdmin.zip. Kemudian kita enter. Apabila kita ingin melihatnya, kita ketikkan perintah ls, kemudian enter. Nah, sekarang namanya berubah menjadi lebih pendek, ya sehingga tidak menyulitkan kita nanti untuk proses ekstraksinya. Setelah namanya dirubah menjadi lebih pendek, sekarang saatnya kita mengekstrak, karena dia ini dalam bentuk zip. Seperti ini ya, dalam bentuk zip. Perintah ekstraknya tinggal ketikkan saja unzip. Nah, unzip atau unzip, apa yang mau di unzip? phpMyAdmin.zip. Nah, seperti ini. Kemudian di enter. Tunggu proses ekstraksinya selesai. Apabila sudah, kita ketikkan perintah ls untuk melihatnya. Nah, sekarang di sini ada lagi keluar phpMyAdmin yang namanya panjang sekali. Ini kita coba mv sekali lagi ya. mv sekali lagi. mv phpMyAdmin. Nah, seperti ini menjadi apa? Menjadi phpMyAdmin. Seperti ini ya. Enter. Nah, apabila sudah, kita untuk melihatnya tekan saja ls. Nah, sekarang namanya berubah menjadi lebih pendek. Seperti itu ya. Nah, oke. Ini tadi yang zip, abaikan saja. Kita konsen yang ini sekarang ya. Ini dalam bentuk folder yang sudah terekstrak. Oke. Nah, seperti kita clear dulu. Seperti saat pembuatan web server kemarin, apabila kita lihat folder phpMyAdmin ini hak miliknya masih hak miliknya root. Ya, masih hak miliknya root. Jadi kita harus merubah dulu karena ini aplikasi web atau web based application, maka yang berhak mengakses folder phpMyAdmin ini adalah Nginx. Oke ya, jadi seperti yang atasnya ini, yang atas ini MyWeb ini yang sudah kita buat kemarin ya. Ini hak aksesnya sudah kita delegasikan atau sudah kita berikan kepada user untuk Nginx. Sama seperti phpMyAdmin ini harusnya ini punyanya Nginx. Oleh karena itu kita coba mengetikkan perintah chown kemudian -r
dirubah menjadi www min data. Ini untuk usernya Nginx ya, www min data var www php seperti ini. Kemudian di enter. Oh, maaf, ini salah ketik atau typo di sini. Bukan John tapi CH Owen. Seperti ini. Kemudian di enter. Nah, selesai. Untuk melihatnya kita ketikkan ls-l. Nah, sekarang untuk phpMyAdmin itu sudah menjadi hak miliknya web server atau Nginx. Oke, sampai sini sudah selesai. Nah, kemudian kita masuk ke folder phpMyAdmin-nya, ada satu file konfigurasi yang harus kita buka dan config ya. Jadi kita masuk ke folder phpMyAdmin dulu, cd, kemudian phpMyAdmin, kemudian di enter. Nah, di sini kita ls. Nah, ini adalah isi dari phpMyAdmin-nya. Ada satu file yang harus kita copy yang namanya adalah config sample.ing.php. Gitu ya. Filenya itu, nah yang ini filenya. Ini harus kita copy menjadi config.ing.php. Jadi sampelnya ini dibuat. Oke, kita copy dulu perintahnya cp, kemudian spasi, nama file yang akan di copy adalah config sample.php. Di copy menjadi apa? Di copy menjadi config, sebentar, akan saya lebarkan sedikit. Nah, di copy menjadi ini, tapi sampelnya dibuang ya. Sampelnya di delete, hanya menjadi config.ing.php. Seperti itu. Kemudian di enter. Nah, kita ls untuk melihat hasilnya. Nah, ini adalah hasil kopiannya tadi ya. Hasil kopian dari file ini, dari config sample ing. Oke, setelah selesai kita buka dengan perintah. Kita clear dulu aja biar bersih. Kita buka filenya dengan perintah nano. Filenya tadi yang dibuka config ing.php. Nah, ini kemudian di enter. Ini adalah isi di dalam file config-nya. Disesuaikan saja, kita tambahkan sebuah baris encrypt di sini ya, Blovy Secret. Nah, ini di baris ini dikopikan saja mulai dari setelah sama dengan ini sampai belakang. Ini di copy, klik kanan copy, kemudian masuk ke putihnya lagi. Nah, ini berarti dihapus dulu. Mulai titik koma sampai petik 2-nya kita hapus, kemudian kita klik kanan. Nah, seperti ini ya. Ini sudah tercopy. Nah, ini sudah tercopy semuanya. Apabila sudah tercopy semuanya sampai belakang, tinggal kita keluar dan simpan. Ctrl X, Y, Enter. Nah, seperti ini. Kemudian tahap selanjutnya, kita restart Nginx-nya ya. Sistem ctl restart Nginx. Nah, kemudian tahap berikutnya, kita akan membuat sebuah virtual host baru yang mana itu akan memanggil phpMyAdmin-nya supaya bisa diakses. Ya, untuk mengingatkan kembali, kemarin kita sudah berhasil membuat subdomain di domain utama kita yaitu smkbisa01.net. Nah, tampilannya kalau kita mengetikkan db.smkn1smkbisa01.net, maka tampilannya itu sama semua ya. Kita ketikkan smk01bisa.net, itu tampilannya seperti ini. Kemudian apabila kita ganti menjadi db, misalkan kita letakkan di depannya db.smk01.net, kita enter, maka tampilannya sama. Nah, ini untuk subdomain ini nanti kita buat tujuannya adalah memanggil database server ya. Maka dari itu kita harus membuatkan virtual host-nya agar apabila kita akses halaman db.smkbisa01.net, maka yang terpanggil adalah halaman database server. Seperti itu ya. Jadi kita sekarang akan membuat yang namanya virtual host. Kita harus pergi ke dalam folder
cd/etc nginx dulu. Kita coba clear supaya tidak bingung. Nah, kita masuk ke yang namanya set available. Kita ulangi lagi tahapan pada saat kita membuat sebuah web server kemarin ya, di materi yang membahas web server Nginx kemarin. Jadi kita masuk ke set available-nya, cd set available. Kita tengok di dalamnya. Di dalamnya ada beberapa konfigurasi. Nah, supaya cepat tidak membuatnya satu persatu, kita kopikan saja apa yang sudah berjalan dan sudah ada di sini ya. Ya, kita ambilkan dari myweb.conf karena file ini atau file konfigurasi ini yang sudah berjalan dan terbukti tidak ada error di dalamnya. Kita copy dulu dengan perintah cp myweb.conf menjadi apa? Kita namai saja php myadmin gitu ya. php myadmin.conf, kemudian kita enter. Kemudian kita lihat apakah sudah berhasil mengcopy. Nah, di sini sudah berhasil untuk mengcopy. Nah, sekarang kita edit di dalamnya karena harus ada yang kita sesuaikan. Kita edit untuk file baru php myadmin-nya ya dengan perintah nano, kemudian php myadmin.conf, kemudian kita enter ya. Nah, pada baris server name ini kita tambahkan karena dia akan memanggil subdomain dengan sebutan db, maka di depannya ini kita kasih db gini ya. db.smkbisa01.net. Nah, seperti ini nanti saat memanggilnya. Kemudian untuk direktorinya tadi sudah kita ekstrak ya, yang namanya adalah php myadmin seperti myadmin. Jadi jangan salah ketik ya, admin seperti ini. Nah, tidak ada lagi yang dikonfigurasi untuk ke bawahnya. Apabila sudah, kita keluar dan simpan ya, Ctrl X, Y, kemudian Enter. Nah, setelah itu kita membuat sebuah apa namanya, membuat symbolic link atau symlink ya, symlink untuk file konfigurasi yang baru ini. Perintahnya sama seperti yang kemarin, ln spasi min s, kemudian di mana letak file konfigurasinya ada di etc, kemudian ada di nginx, set available, nama file konfigurasinya adalah php myadmin.conf. Dikopikan kemana? Dikopikan ke etc nginx set enabled ya, kemudian di enter. Nah, setelah selesai kita cek nginx-nya apakah ada error dengan perintah /usr sbin nginx main-t. Nah, tidak ada error, successful. Setelah itu kita restart nginx-nya. System ctl restart nginx. Nah, setelah nginx-nya di restart, sekarang kita coba. Ya, kita coba akses apakah halaman atau alamat domain ini sudah berubah. Nah, tinggal kita reload saja atau kita ketikkan ulang. db.smk bisa 01.net. Kemudian kita enter. Oke, maaf ada salah ketik. db.smk bisa 01.net. Kemudian kita enter. Nah, seperti ini ya. Jadi ini untuk halaman php myadmin-nya sudah bisa terpanggil dengan nama domain db.smk01.net. Sekarang kita coba login. Loginnya tadi menggunakan root usernya, kemudian passwordnya sudah kita atur dari 1, 2, 3, 4. Kemudian kita tekan login. Nah, di sini sudah bisa login ya. Ini adalah tampilan daripada database manager php myadmin. Ya, jadi kita bisa membuat database baru di sini dengan menekan tombol new. Nah, kemudian kita bisa melihat database apa saja yang sudah ada di dalam database server kita. Nah, kita coba tekan create di sini ya. Nah, selesai. Untuk error-errornya sudah jalan. Nah, ini untuk database server. Penampakannya seperti ini hasilnya ya. Apabila sudah bisa masuk ke halaman ini, maka sudah dapat dipastikan
database server sudah selesai dikonfigurasi dan berjalan dengan baik di Debian server kita. Untuk materi ini saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.